mempengaruhi pertumbuhan dari janin tadi. Karena janin itu adalah hidup. Dan hidupnya terdiri dari yang tadi. Ya, jadi ada badannya, ada jiwanya, dan ada rohnya. Ya, jadi itu sebabnya pemerintah juga sangat-sangat berharap tidak ada kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, bahkan terhadap pasangan-pasangan yang sudah menikah pun mereka juga harus merencanakan kehamilannya atau merencanakan mempunyai anak. Ya, karena misalnya pasangan yang bagus sudah menikah tapi dia tidak merencanakan dengan baik kehamilan atau merencanakan punya anak, itu juga mengganggu psikologis dari pasangan itu. Apalagi remaja yang belum menikah, belum cukup umur, belum punya pendidikan yang cukup, belum punya nafkah untuk membiayai pasangannya. Nah, jadi beban itu mempengaruhi janin. Ya, jadi adik Pendelina, ya. Jadi jangan berpikir kalau kehamilan yang tidak diinginkan itu tidak berdampak kepada janin. Itu sangat-sangat berdampak. Ya. Bahkan karena dia adalah benda hidup yang ada di dalam perut ibu ini, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Ya, ini ada hadiah, langsung dikasih ya Ibu ya. Ya, oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang oke, ya silakan Kakak. Namanya dari mana, asal gereja? Kepada Baik. Ibu siapa ya, Ibu Leni atau Ibu Ani? Baik, terima kasih. Nama saya Dwiki Holbala, saya dari GBI Kapernaum. Gereja saya jauh di Bolok. Pertanyaan saya kepada Ibu Leni, dinas sosial kan punya banyak mitra kerja dan segala macam. Terus kalau misalnya kami dari pemuda komunitas atau klub pemuda ingin membuat kegiatan atau yang berhubungan dengan anak-anak ini di sosial, nah caranya Ibu. Itu saja, terima kasih. Ya, langsung saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Dwiki ya, dari GBI Kapernaum. Jadi kalau misalnya mau membuat acara dengan anak-anak di sana ya, kalau boleh tahu misalnya kegiatannya seperti apa sih? Kira-kira kegiatannya seperti apa Kak, modelnya? Misalnya kayak kegiatan rohani, ibadah bersama, seperti itu Ibu. Oh, kalau seperti itu boleh saja, tapi memang khusus bagi yang Kristen ya, kita tidak bisa maksakan yang anak-anak yang lain. Boleh saja, namun harus bersurat atau minta izin, atau bisa langsung lewat saya, nanti saya yang minta izin ke kepala gitu. Boleh, sangat boleh. Bahkan itu sangat membantu kami. Terima kasih Kak Dwiki. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni, Kak Dwiki. Kak Yohana boleh kasih hadiahnya buat Kak Dwiki. Ya, mungkin saya persilakan dulu yang ikuti Zoom dari tadi yang online. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung. Adakah Kak? Belum ada? Ya, baik. Kalau belum ada, lanjut lagi. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hadiah lagi. Ya, untuk yang mau bertanya silakan yang onsite sambil kunyah-kunyah, sambil pikir mau tanya apa tadi tuh. Ya, ada yang mau tanya boleh angkat tangan. Oh, minum ya. Oh iya. Yang mau minum nanti boleh ambil di belakang ya.
Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya kasih pertanyaan pancingan dulu ya Ibu ya, biar tapi saya tidak dapat hadiah, ini bukan modus ya, bukan modus, tapi biar pancingan buat teman-teman, supaya mungkin sambil menunggu mau bertanya apa, mungkin saya mau bertanya kepada Ibu Dokter Ani. Ibu Ani tadi kan kesehatan reproduksi itu kan menyangkut tubuh, jiwa, roh ya Ibu ya, bukan hanya tubuh saja, menyangkut jiwa juga ya, psikisnya. Ini kan saya lihat nih kan banyak teman-teman remaja ya sampai ke pemuda itu tuh belakangan-belakangan ini kan Bu itu banyak sekali yang lagi kayak kecanduan dengan film-film Korea, drama-drama Korea ya Bu ya. Itu kan saya juga dulu sekarang sudah tidak lagi memberi batas. Jadi saya tidak menonton lagi film Korea Bu, karena alasannya adalah ternyata nilai-nilai yang ada di dalam film Korea itu ternyata agak sedikit bertentangan dengan nilai-nilai Kristen ya Bu ya. Iya, tadi juga tentang etika pacaran yang benar ya Bu ya, yang sehat. Ternyata film Korea itu banyak sekali adegan-adegan yang menunjukkan tentang hal-hal yang romantisme, erotisme seperti itu ya, betul kosan ya teman-teman, betul. Jadi saya mau tanya ke Ibu Ani, kira-kira menonton film Korea atau drama-drama yang seperti itulah, apakah itu berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak-anak, maksudnya dalam hal ini tentang pengetahuan kesehatan reproduksi itu Ibu. Jadi apakah itu berpengaruh kepada anak-anak seperti itu? Ya, terima kasih moderator yang bertanya ya, tapi pasti ini mewakili kalian semua ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kembali kita lihat di siklus tadi, siklus manusia tadi ya, ternyata yang kita lihat adalah ternyata kita punya periode yang terbatas ya. Jadi contohnya misalnya kali ini saya masuk di fase lansia. Ibu Leni yang tadi sudah kasih materi tadi, itu masuk pada dewasa. Nah, jadi ternyata, dan kalian yang di depan saya adalah remaja. Remaja yang mau siap menuju dewasa seperti Ibu Leni dan teman-temannya. Teman-teman narasumber di sebelah. Ya. Nah, artinya ternyata kita tuh punya waktu yang terbatas, adik-adik. Betul tidak? Kalau kita punya waktu terbatas, ya kenapa kita harus membuang waktu kita? Artinya, ketika kita remaja, apa yang menjadi fokus kalian? Nah, itu harus bisa dijawab oleh kalian yang remaja. Ya, jadi fokus kalian apa sih sebagai remaja? Oh, saya mau belajar sebanyak-banyaknya. Saya mau bergaul, berteman sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya itu berapa lama? Karena kita diberikan waktu hanya 24 jam sehari. Betul tidak? Apakah kita rela memanfaatkan waktu hanya untuk menonton film Korea sekian jam dalam sehari? Nah, jadi artinya kita harus kembali ke fokus kita. Kita mau jadi remaja yang bagaimana? Semua tergantung kita, betul tidak? Betul. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau tadi moderator tadi sampaikan, Bu, kayaknya film Korea itu kebanyakan negatifnya. Kok saya belum lihat itu ya? Karena mungkin saya lihat film Korea yang bagus. Nah, kalau saya lihat film Korea yang bagus, saya lihat ada nilai-nilai yang bagus di situ. Jadi mata saya sama matanya kakak moderator beda ternyata. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita sendiri yang menentukan.
tontonan apa, lingkungan seperti apa, informasi TikTok yang bagaimana yang kita bisa ambil. Ya, itu harus dikembalikan ke kita. Nah, sekarang bagaimana kita memutuskan, itu yang penting. Dasar-dasar kita memutuskan, ya. Tapi ingat, jaga fokus kita. Supaya jangan ada lingkungan yang negatif yang mempengaruhi kita, ya. Jadi terima kasih tadi kakak moderator tadi sudah kasih tunjuk, kasih contoh. Sekarang saya membatasi menonton film Korea karena yang tadi disampaikan. Kalian pasti juga bilang, saya membatasi bergaul dengan kawan A karena titik harus punya alasan gitu. Supaya keputusan kalian menjadi keputusan yang terbaik dan keputusan yang membangun diri sendiri, ya. Sepakat ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, hadiahnya untuk saya. Ternyata dikasih, terima kasih Ibu. Ya, baik. Masih ada yang mau bertanya? Yang Zoom ada Kak? Belum, oke. Masih saya kasih waktu lagi, saya kasih kesempatan. Iya, 5 menit lagi ya. Yang mau bertanya di sesi pertama ini sebenarnya banyak hal yang bisa digali nih. Banyak hal. Ada yang mau bertanya? Ya, sebenarnya bukan jangan bertanya, malu-malu, ini jangan takut salah. Mungkin mau respon bertanya, tapi aduh bagaimana cara membahasakan pertanyaan saya? Tidak apa-apa, tanya saja dulu. Nanti kita akan membantu. Ya. Halo. Pak Ketua Halo. BPD mau tanya apa, Pak? Bukan mau bertanya sebenarnya, mau buat pernyataan saja. Oke, Sebentar, Pak. Bapak, Pak Ketua sebentar. BPD. Pak Ya. Ketua BPD mau buat Jadi pertanyaan sebentar. untuk dua narasumber yang sudah menyampaikan materi itu, kami berterima kasih untuk kerjasama yang sudah berlangsung antara dari pihak kami sebagai LBH GBI dan juga bidang advokasi hukum dan advokasi dan hukum yang diketuai oleh Ibu Nunik yang menyelenggarakan acara ini pada hari ini. Atas nama kami semua mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Itu saja yang kami mau sampaikan. Salam, Tuhan memberkati, dan kerjasama ini perlu dibangun terus-menerus untuk kita sosialisasikan bersama hal-hal yang penting ini kepada anak-anak muda kita, kepada anggota gereja kita. Terima kasih. Salam. Oh iya, ucapan terima kasih. Iya, ucapan terima kasih. Ya. Oh, di JN. Iya, Ibu Leni mau menyampaikan sesuatu. Saya mungkin mau sedikit saja menyampaikan hal-hal fakta yang tadi pertanyaan pertama. Ada nggak secara psikologis itu dampak yang nyata? Kami juga menangani anak-anak yang hamil. Ya, di sana juga ada yang hamil sampai mereka melahirkan di sana. Nah, rasa tertolak itu sudah ada, ya, sudah ada di dalam diri ibu. Yang kemudian ketika dia melahirkan itu terlihat ada anak atau bayi itu dia enggak mau minum susu mamanya. Dia enggak mau. Jadi nangis dia kalau minum susu mamanya. Akhirnya harus dikasih susu formula. Jadi itu dampak psikologis yang benar-benar kami lihat. Ada yang ibunya kemudian enggak mau lihat anak karena anak yang dilahirkan ternyata mirip sama pelaku. Dan pelaku itu bapaknya sendiri. Ada. Ketika dia merawat ini anak dalam kondisi tertentu, ketika dia melihat, membayangkan kembali kekerasan yang pernah dia dapat, dia ngelihat anak, dia bisa pukul anak. Akhirnya kami beberapa waktu kami pisahkan. Jadi dia nggak boleh tidur sama mamanya dengan pengasuh dulu. Jadi itu hal-hal yang terlihat sekali. Jelas hamil karena tidak diinginkan, dan kalau yang kami lihat dan kami pernah menangani sangat jelas, ya. Dan pertanyaan yang tadi Kak ini juga bahwa dari anak-anak pelaku kebanyakan ketika kami tanya dari mana kamu bisa, nah pelaku ini bisa anak-anak seusia kalian loh.
anak-anak seusia kalian melakukan perlakuan yang tidak baik terhadap anak-anak di bawah mereka. Ya, itu. Dan ketika kami tanya, dari mana kamu bisa punya ide melakukan ini? Dari tontonan yang dia nonton. Dari HP ibu, saya tiap hari nonton. Bahkan di HP papa mamanya, dia nggak punya HP. HP papa mamanya di dalamnya ada video-video porno. Dia bisa tonton. Dan kemudian saya mau coba, nah itu yang tadi. Nah itu sesuatu fakta ya adik-adik. Jadi sangat-sangat berpengaruh apa yang kalian tonton. Itu akan meracuni kalian punya pikiran. Ya mungkin itu saja Kak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Leni dan Ibu Ani. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Iya, sesi pertanyaan, tanya jawab saya tutup ya. Oh, ada pertanyaan Zoom. Boleh ya Ibu ya, satu lagi pertanyaan Zoom. Ya, saya persilakan. Ibu Wilma, iya. Ya, salam. Shalom. Saya Ibu Pendeta Wilma dari Atambua. Saya menyampaikan terima kasih untuk sesi ini sangat baik. Ada 2 pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada narasumber. Bahwa yang pertama, bagaimana kita menangani orang ini anak yang mengalami kasus seperti tadi Ibu sudah jelaskan, Ibu Leni ya, korban-korban seks nih di luar nikah, dan anak ini tertekan oleh keluarganya, itu yang pertama, sehingga dia tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, anak ini bukanlah umat di gereja kami, sehingga itu menjadi sulit untuk kami intervensi ke keluarga itu. Bagaimana cara kita menghadapi keadaan, sedangkan anak ini sebenarnya ingin mencari jalan keluar, tetapi seperti tanda kutip dia terancam. Yang kedua, kalau ada kasus-kasus yang seperti ini, bagaimana prosedurnya supaya kita bisa bawa anak ini ke balai rehabilitasi yang ada di Nebonat, karena kita kan ada di Atambua. Kami punya hati ini ingin menolong sekali mereka, tetapi karena itu bukan umat kami, nanti dipikir apa begitu ingin mempengaruhi atau apa secara manusia. Secara ini cuman ya dia telepon atau bicara dengan saya bisa doa dan kita janji ketemu di mana, dan dia juga takut untuk misalnya jangan sampai karena yang misalnya dia itu diperlakukan oleh tadi dibilang oleh orang dekat, sehingga mereka memaksa menutup keadaan ini. Sementara anak ini depresi, mohon kasih solusi atau bagaimana jalan keluar supaya kita bisa menolong anak ini. Saya pikir memang doa pasti menolong anak ini, tetapi bagaimana cara anak ini supaya kita bisa bawa dia ke rehabilitasi tanpa ada persoalan dengan, karena mereka berpikir mereka ini keluarga terhormat, jangan sampai orang mencium isu-isu perlakuan yang tidak baik ini, sementara ini korban. Ini bagi saya ini pelanggaran hukum. Jadi bagaimana, mohon masukan dari narasumber atau Bapak Ibu yang ada di Kupang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Leni ya. Atau iya, secara singkat mungkin Ibu langsung menjawab. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sungguh luar biasa, bagus sekali, dan ini pernah ada kami tangani juga anak seperti ini. Jadi mungkin Ibu Wilma ya, minta maaf, Ibu Pendeta, kalau dalam kasus seperti ini, ketika anak sudah mencari perlindungan nih ke ibu, berarti ibu sebagai tokoh ya, sebagai tokoh agama lah, punya kewenangan sebenarnya untuk melaporkan kasus ini. Nanti ada kaitannya dengan materi setelah ini Ibu ya. Jadi Ibu punya kewenangan seperti itu, karena kalau kasus seperti ini harus cepat ditangani. Dan memang sangat krusial sekali Ibu, karena menyangkut kehormatan dan harga diri, di mana pelakunya mungkin adalah keluarga. Kami pernah menangani kasus ini dan itu
lumayan luar biasa di salah satu kabupaten, masih daratan timur juga, saya nggak mau sebutin. Itu sama Bu, ini anak dipelihara oleh keluarga ini, tapi kemudian dirusak sama pengampuhnya. Pengampuh itu keluarga atau istilahnya wali lah, karena bapaknya saat ini berada di satu tempat. Akhirnya ini anak kemudian dia mencari tempat berlindung. Dia pergi ke mama desa. Karena mama desa ini ngerti tentang perlindungan anak, akhirnya melapor langsung ke kami. Dan tapi sebelumnya kasus ini sudah ditangani oleh Kanit TPA di Polres setempat. Jadi sudah ada kewenangan dari kepolisian yang merujuk ke kami untuk ditangani. Jadi harus ada pihak perujuk dulu, entah dari pihak desa, kelurahan, boleh, dari LSM boleh, itu boleh. Kami siap menerima rujukan Ibu, karena kondisi anak tertekan di dalam keluarga, dan bagi kami itu sudah berbahaya untuk anak itu sendiri dan dia harus keluar dari keluarga itu. Kami siap di Balai Anak untuk menampung. Dan jika ada hal-hal yang perlu untuk dikonsultasi, mungkin nanti bisa dengan kami langsung, atau mungkin nanti dengan langsung melapor saja Bu, kalau seandainya sudah dapat fakta dan ya cukup kuat ya Ibu, untuk bisa dilaporkan. Gitu. Nah, bisa langsung ke kami, ke balai, atau langsung ke dinas sosial setempat. Di sana kami punya pendamping-pendamping rehabilitasi sosial yang siap untuk membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk akses ke balai kami berada di Naibonat Ibu, jadi boleh bisa langsung mau datang ke balai kami silahkan. Mungkin itu Terima saja. kasih. Baik, Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Baik, mungkin sesi pertama untuk materi 1 dan 2 cukup sampai di sini. Dan saya akan mempersilakan rekan saya, Kakak Ngakan Nyoman Jedida Immanuel, untuk menggantikan posisi saya di sini menjadi moderator bagi pembicara ketiga dan keempat. Berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Baik, Shalom, selamat siang. Suaranya nggak kedengeran, apakah di sini cuma satu orang? Shalom, selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Saya akan memberikan pepatah yang dipakai 1 juta umat ketika seminar, yaitu tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, saya Ngakan Nyoman Jedida Immanuel. Kenapa saya tekankan Jedida? Karena di brosur, di pamfletnya nama saya ditulis Jedida. Aduh. Tapi di sini saya bukan untuk komplain, untuk klarifikasi nama. Oke, cukup dari saya. Saya mau masuk ke acara selanjutnya, sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari pemateri 3, yaitu Ibu Bregita Noviana Usfinit, Sarjana Hukum, selaku Kanit PPA Polres Kupang Kota. Materi yang akan dibawakan yaitu peran penyidik dalam proses penanganan kekerasan terhadap anak. Tentu kita sebagai anak-anak di sini, saya harus memberitahu bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum. Jadi kita perlu tahu, kita sebagai anak-anak di Indonesia, kita punya hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Juga hak-hak ini dilindungi oleh aparat-aparat yang ada. Hukum itu ditegakkan oleh aparat-aparat yang ada. Salah satunya dari pihak kepolisian, yaitu contohnya Ibu Bregita ini dari Kanit PPA. Mungkin sekian ini. Oh iya.
Saya akan membacakan CV dari Ibu Brigita secara singkat. Untuk nama Ibu Brigita Noviana Usfinit, sarjana hukum, pernah menjadi Bintara Polri gelombang kedua tahun 2003, menjadi Bintara Satuan Reskrim Unit PPA tahun 2004, lalu menjadi Kanit PPA tahun 2017 di Polres Kupang Kota. Apakah benar Ibu atau ada yang kurang? Sekian mungkin waktu dan kesempatan, saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Adik-adik masih semangat? Oke, dari tadi kakak lihat sudah diam saja, diberikan waktu bertanya hanya beberapa orang. Jadi mudah-mudahan harapan kakak semoga materi yang sudah disampaikan oleh pemateri 1 dan 2 diingat dan terapkan, kemudian bisa sampaikan kepada teman-teman yang mungkin tidak hadir pada kesempatan siang ini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin adik-adik di sini, Bapak Mama mungkin sudah tidak asing dengan wajah saya. Karena saya sudah bertugas di unit PPA Polres Kupang Kota sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini. Jadi belum lama, baru 18 tahun. Jadi sudah disampaikan oleh moderator, nama saya Brigita Noviana Usfinit, sudah menikah, puji Tuhan, suami hanya 1. Suami hanya boleh 1, suami 1, anak saat ini 3. Mohon maaf, tidak mengikuti anjuran pemerintah anak 2. Jadi itu sekedar awal. Jadi pada kesempatan siang ini, saya akan coba memberikan sedikit materi kepada adik-adik sekalian yang hadir pada siang ini. Saya juga tidak lupa menyapa teman-teman yang hadir mengikuti kegiatan ini lewat Zoom meeting. Salam kenal untuk kita semua dan selamat siang juga. Jadi materi yang mau saya sampaikan untuk siang hari ini adalah peran penyidik dalam proses penanganan kekerasan terhadap anak. Oke. Nah, ini beberapa sistematika paparan saya. Tidak banyak, cuma 6 saja. Kak, mungkin file yang selanjutnya, yang tadi setelah pemateri ini, Kak. Oke. Yang pertama, Kak. Nah, dalam proses penyidikan ada beberapa dasar hukum yang kita gunakan. Mungkin adik-adik sudah ketahui bersama, tetapi lebih spesifiknya lagi, yang kita gunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah yang pertama ada KUHP, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi diketahui bersama bahwa Undang-Undang tentang perlindungan anak ini sudah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Awalnya itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian dirubah, ada perubahan selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Kemudian perubahan kedua yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Pasti adik-adik dan bapak mama semua mempunyai pemikiran kenapa pemerintah selalu mengubah undang-undang yang sudah dibuat. Jadi undang-undang kenapa diubah? Semata-mata memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan. Khususnya apa? Khususnya pelaku tindak kejahatan yang dimana dalam hal ini korbannya adalah anak. Oke, lanjut. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, itu dibahas di dalam undang-undang itu bagaimana prosedur penanganan anak berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku. Jadi perlu adik-adik, bapak mama ketahui bersama bahwa saat anak berhadapan dengan hukum, walaupun dia sebagai pelaku, yang biasa disebut anak pelaku, ada hak-hak dia yang diatur oleh undang-undang ini. Banyak bapak mama, mungkin saudara-saudara yang tidak terlalu paham dengan undang-undang ini, sehingga apabila ada kejadian tindak pidana yang pelakunya adalah anak, kemudian kami sampaikan hak-hak dari anak pelaku, kemudian tidak diterima. Oh, Ibu Poluan dengan teman-teman ini mulai pilih kasih, Su. Masuk kok dia jadi pelaku, kok dia diberikan hak-hak sebegini banyak oleh penyidik, dalam hal ini ibu-ibu penyidik. Itu bukan maunya kami, itu sudah disampaikan di dalam undang-undang. Dan apabila kami aparat penegak hukum tidak melaksanakan, ada sanksi hukum untuk kami juga. Nah, ini yang masyarakat perlu banyak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum sehubungan dengan adanya undang-undang ini, sehingga apabila masyarakat berhadapan dengan kami, pihak kepolisian, masyarakat kemudian tahu, oh ternyata ada undang-undang ini dan mengatur baik anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, maupun anak sebagai saksi. Nah, kemudian ada untuk internal kepolisian sendiri ada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, itu internal kami kepolisian, jadi ada prosedurnya dalam penanganan suatu tindak pidana, itu mulai dari awal tahap penyelidikan, kemudian penyidikan, dan sampai pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, nanti kita akan ulas lebih jauh lagi. Nah, ini beberapa dasar hukum yang ada. Mungkin nah, kemudian ada juga keputusan bersama dari beberapa kementerian. Dalam hal ini ada dari Dinas Sosial, ada dari Kesehatan, dari Pendidikan juga, kemudian ada dari Hukum dan HAM, dan dari kami pihak kepolisian juga. Nah, tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber pertama, apa itu pengertian dari anak. Namun apa yang disampaikan dari pemateri pertama dari bidang kesehatan, kemudian pemateri kedua dari bidang sosial, mungkin agak berbeda sedikit dengan kami aparat penegak hukum. Nah, kalau berbicara anak di tingkat penegakan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Itu. Jadi seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Mungkin adik-adik banyak ketahui, ada beberapa kasus aborsi yang dilakukan di Kota Kupang, dan kemudian kenapa dalam proses penegakan hukum kami gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur anak yang masih berada di dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan anak-anak itu sudah dilindungi.
Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum? Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi apabila terjadi suatu tindak pidana, kemudian mungkin adik-adik, contoh kasus, mungkin ini kan lagi marak-maraknya pacaran, anak-anak usia adik-adik ini pacaran, yang cowok sama yang cewek. Biasanya kemudian dalam taraf pacaran sudah suka sama suka, kemudian mulai terjadi bujuk rayu, dan yang lebih membuat geli saya khususnya sebagai penyidik, banyak anak-anak Kota Kupang yang mulai saat ini sudah berani memberikan harga dirinya sebagai seorang perempuan dengan hanya dibujuk oleh laki-laki membuktikan rasa cinta. Itu fenomena ada di Kota Kupang. Kalau memang lu cinta dengan beta, coba lu buktikan dulu. Nah, ini yang tidak boleh adik-adik. Tadi sudah disampaikan oleh dua pemateri, silakan usia remaja, silakan mau menjalin hubungan pacaran, silakan. Tetapi dalam kapasitas positif. Pacaran yang positif seperti apa pacaran yang positif? Mungkin di dalam kelas ada usia-usia remaja ini kan mulai timbul lawan jenis, mulai saling suka. Anak saya kebetulan sudah SMA kelas 1, jadi biasanya saya sering tanya, sudah SMA kelas 1, sudah lihat nona-nona sapa di kelas, oh itu wajar, karena ini dalam proses tahapan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari Dinas Kesehatan, ini tahapan yang dilalui oleh adik-adik, tetapi bagaimana sehingga tahapan itu adik-adik bisa sikapi dan laksanakan dengan baik dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Nah, kemudian ada yang dinamakan anak berkonflik dengan hukum. Nah, siapa yang ada di sini? Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun. Ingat, yang telah berumur 12 tahun. Tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Jadi di undang-undang anak yang berusia di bawah 12 tahun itu tidak, apabila melakukan tindak pidana tidak bisa dilakukan proses pidana seperti anak-anak yang usia di atas 12 tahun. Tetapi prosesnya tetap berjalan, tapi itu dilaksanakan dengan cara pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama itu ada siapa saja? Ada pihak kepolisian, ada teman-teman dari Peksos, ada teman-teman dari PK Bapas, ada teman-teman dari pengadilan dan kejaksaan, dan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usia di bawah 12 tahun, itu diselesaikan dengan pengambilan keputusan bersama. Itu untuk anak di bawah usia 12 tahun. Tetapi apabila anak sudah berusia di atas 12 tahun dan belum 18 tahun ketika melakukan tindak pidana, itu akan diproses merujuk sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian apa itu perlindungan anak? Nah, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kemudian apa itu keadilan restoratif? Nah, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Nah, keadilan restoratif justice ini bisa dalam proses penegakan hukum kita gunakan juga, bisa kita gunakan
keadilan restoratif ini kemudian juga bisa melakukan proses yang namanya diversi. Nah, keadilan restoratif justice maupun proses diversi itu hanya bisa dilakukan apabila ancaman pidana untuk tindak pidana kejahatan itu di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Contohnya, nah contoh kasus yang bisa dilakukan secara diversi. Contohnya itu kasus penganiayaan anak, karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun bisa kita lakukan dengan proses restoratif justice atau diversi. Nah, proses ini di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan wajib kami APH melakukannya. Karena apa? Apabila tidak melakukan, ada sanksi pidana yang dikenakan oleh kami APH juga. Jadi jangan karena sudah sempat ada kejadian tindak pidana, kemudian dilaporkan ke kepolisian, kemudian kami dari pihak kepolisian mengeluarkan undangan untuk diversi, kemudian Bapak Mama mungkin mulai berprasangka, oh ini pasti polisi sudah ada apa nih. Kau laporan bukannya don tangkap ini pelaku, dorang proses sampai sidang di pengadilan, tapi mulai lagi melakukan proses diversi. Ini apa? Nah, adik-adik perlu ketahui bersama, ini maunya undang-undang dan kami APH baik dari kepolisian, kejaksaan maupun Bapak Hakim wajib hukumnya melaksanakan. Apabila tidak melaksanakan ada sanksi yang diberikan kepada kami. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada beberapa pengertian dari penegakan hukum, bantuan hukum, penyelidikan, dan juga penyidikan. Mungkin kakak lanjut saja. Ini bisa dilihat adik-adik. Kayaknya setengah mati nih. Bisa terbaca. Mohon maaf adik-adik, mungkin ada kesalahan teknis sedikit sehingga materi yang ada di slide mungkin tidak bisa dilihat lebih jelas oleh adik-adik sekalian. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana alur penanganan dugaan tindak pidana. Nah, banyak masyarakat yang masih bingung apabila ada terjadi tindak pidana, bagaimana cara pelaporannya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Nah, adik-adik apabila mengetahui adanya tindak pidana, bisa melaporkan langsung kepada pihak kepolisian, bisa juga melalui LSM, atau bisa juga melalui pihak RT atau RW setempat. Jadi, apabila mengetahui adanya suatu tindak pidana, adik-adik wajib hukumnya untuk melaporkan. Nah, untuk melaporkan suatu tindak pidana bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun, memang harus ada pendampingan dari orang tua atau wali. Jadi apabila adik-adik mengetahui adanya suatu tindak pidana, silakan sampaikan kepada orang tua mungkin, kepada pihak gereja. Mungkin di sini pihak gereja ada bagian-bagian hukum juga ya Bu Nuni. Nah, kalau langsung datang ke kepolisian masih rasa kaku, silakan mungkin datang ke pihak gereja, konsultasi, oh ada kasus seperti ini, kira-kira harus berbuat apa, harus seperti apa. Silakan lakukan konsultasi, jangan dibiarkan. Karena apabila suatu tindak pidana dibiarkan, itu akan muncul tindak-tindak pidana lain lagi yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi lagi. Jadi adik-adik harus menjadi corong buat teman-teman di luar. Jadi apabila mungkin tahu, oh teman-teman ini sudah dia di rumah sebelah
sudah berhari-hari tidak pulang, dia kemana, mungkin ada dengar informasi, oh dia ada di sini, sampaikan kepada orang tua, adik-adik, ataupun sampaikan kepada RT, RW, ataupun lewat pihak gereja. Kalau memang tidak bisa langsung datang ke kantor polisi, bisa melakukan konseling ataupun penyampaian informasi ini kepada beberapa pihak yang sudah tadi kakak sebutkan. Nah, di dalam penanganan tindak pidana itu, setelah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, dari masyarakat, kami dari pihak kepolisian kemudian mendatangi TKP, mengamankan terlapor, kemudian mengantarkan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atau kesehatan. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian apabila dalam proses laporan yang dilaporkan oleh masyarakat itu bukan tindak pidana, kami kemudian melaksanakan gelar perkara, hasil penyelidikan, dan mengirimkan kepada pelapor SP2 Lit atau surat pemberhentian penyelidikan kepada pelapor. Namun apabila laporan itu adalah tindak pidana, kami kemudian merampungkan berkas perkara dan kemudian mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dan apabila dari jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berkas yang dikirim oleh pihak kepolisian itu sudah P21 atau sudah lengkap, kemudian kami melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, kemudian selanjutnya itu sudah menjadi wewenang dari jaksa penuntut umum. Nah, bagaimana pihak kepolisian melakukan penanganan terhadap anak korban dan anak pelaku? Nah, kita lihat pertama yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana. Penanganan yang kami lakukan yaitu anak memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali yang dipercaya. Jadi pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian, baik anak saksi maupun anak korban wajib didampingi oleh orang tua atau wali. Kemudian memperoleh pendampingan oleh pekerja sosial yang profesional. Ini yang tadi sudah disampaikan Ibu dari Dinas Sosial. Di Dinas Sosial itu ada mitra kami yaitu pekerja sosial. Jadi pekerja sosial ini mereka adalah teman-teman yang biasa memberikan pendampingan kepada anak, baik anak korban maupun anak saksi. Kemudian anak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis baik di lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian jaminan keselamatan baik fisik maupun mental dan juga sosial bagi anak korban maupun anak saksi. Kemudian selanjutnya mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Jadi apabila melaporkan suatu tindak pidana, Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian silakan tidak usah bosan-bosannya, nanti setelah mendapatkan pemeriksaan di kepolisian, biasanya dari kepolisian sampaikan surat pemberitahuan perkembangan, baik dalam tahap penyelidikan maupun di dalam tahap penyidikan. Nah, di dalam surat itu sudah ada nomor telepon penyidiknya. Apalagi mungkin situasi COVID seperti ini, silakan saja hubungi penyidiknya. Ibu, mohon maaf, mau tanya, laporan saya perkembangannya sudah sampai di mana, saya mohon penjelasannya. Sekarang sudah zaman terbuka, kami dari pihak kepolisian juga sudah transparan dalam hal penanganan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian baik anak korban saat mendapatkan pemeriksaan di kepolisian juga memperoleh bantuan hukum secara gratis. Nah, mungkin dari beberapa sharing saya dengan pihak gereja GBI Rock, kemudian saya baru tahu bahwa ternyata di Gereja Betel Indonesia cabang Kupang sudah ada lembaga bantuan hukum. Jadi ini sudah sebuah angin segar bagi saya dan teman-teman di kepolisian, sehingga apabila ada korban kekerasan yang menginginkan bantuan hukum,
kami bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman dari LBH Betel cabang NTT juga. Kemudian untuk bantuan hukum, ada juga bantuan hukum dari teman-teman LBH Apik. Jadi untuk korban apabila menjadi korban suatu tindak pidana, tidak perlu takut, oh kalau pihak tersangka itu didampingi pengacara yang ini, tidak perlu takut. Karena di tingkat penyidikan di kepolisian kami juga menyediakan pengacara yang sudah biasa berkolaborasi dengan kami di kepolisian. Nah, dalam proses penanganan anak korban maupun anak pelaku yang dilakukan oleh kami di kepolisian, untuk tahun 2021 itu sudah ada surat perjanjian kerjasama antara beberapa instansi. Ada dari kepolisian, kemudian dari Rumah Sakit Eskalerik, kemudian teman-teman dari DP3A Kota Kupang, teman-teman dari Rumah Harapan Gemit, P2TP2A, itu sama-sama kita berkolaborasi sehingga apabila ada korban, kita tahu, masing-masing tahu, oh tupoksinya saya seperti apa. Jadi saling bersinergi sehingga apabila terjadi tindak pidana, proses penanganannya bisa lebih cepat. Nah, kemudian bagaimana penanganan terhadap anak pelaku? Nah, di penanganan terhadap anak pelaku juga di tingkat kepolisian juga itu sama, bahwa anak pelaku walaupun dia diduga melakukan suatu tindak pidana, di dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian, anak pelaku didampingi oleh orang tua atau wali. Kemudian bebas dari penyiksaan hukum, perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat anak pelaku. Jadi untuk saat ini sejak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 kemudian sudah dilaksanakan. Jadi dalam proses penanganan di tingkat kepolisian tidak ada lagi kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak pelaku walaupun dia diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian anak pelaku memperoleh pendampingan dari PK Bapas. Nah, seperti itu, kemudian tidak dipublikasikan identitasnya. Jadi baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, untuk identitasnya tidak boleh dipublikasikan oleh aparat penegak hukum. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam proses penanganannya, apabila anak korban dan anak pelaku mungkin punya hubungan dekat dengan pelaku yang menjadi pelaku kejahatan, contohnya mungkin ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapak kandung, oleh saudara kandung, oleh ayah tiri, opa maupun om. Jadi itu tidak bisa kami kembalikan kepada keluarga. Biasanya kami bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Sosial sehingga adik-adik ini bisa dititipkan di panti rehabilitatif. Ya, rehabilitas ya Bu Dinai Bonat. Nah, kemudian untuk anak pelaku juga seperti itu. Jadi baik dia sebagai anak korban maupun anak pelaku, hak-haknya selalu dipenuhi baik di tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, kemudian ini ada beberapa data kasus kekerasan terhadap anak. Untuk tahun 2020 saja kasus kekerasan yang korbannya anak adalah sebanyak 72 kasus. Itu kasus kekerasan terhadap anak, 72 kasus. Nah, itu anak yang menjadi korban, sedangkan baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku itu sebesar 116 orang. Itu terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2020, masa pandemi, banyak kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian untuk tahun 2021, anak berhadapan dengan hukum sebanyak 92 orang. Nah, ini adalah data kasus yang ditangani oleh saya dan teman-teman di unit PPA Polres Kupang Kota.
Kalau data kasus ini adalah korban, anak sebagai korban. Anak sebagai korban. Jadi ada anak sebagai korban, ada anak sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak. Jadi yang saya harapkan teman-teman yang hadir pada kesempatan siang ini bisa menjadi corong bagi teman-teman di luar, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana, segera melaporkan dan tidak membiarkan. Mungkin itu saja garis besar yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Regita. Mungkin kami bisa panggil Ibu Gita untuk pemaparan yang sangat membantu buat kita sebagai anak-anak remaja, khususnya remaja di GBI NTT ini. Tentunya buat saya yang bisa saya ambil adalah data-data tersebut yang Ibu paparkan tadi, itu ada karena keberanian dari korban dan keluarga korban untuk melapor. Mungkin teman-teman punya teman-teman yang lain atau yang mengalami hal-hal seperti itu, kekerasan mungkin, menjadi korban atau saksi mungkin. Saya mendorong di sini, kami semua mendorong di sini untuk berani untuk melapor, supaya ada bantuan dari yang berwajib. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke sesi pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Ngguli Liwar Mbaniawang, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Benar Bapak? Dengan materi yang akan disampaikan yaitu sistem peradilan anak di Indonesia. Tentu ini bisa membantu bagi kita anak-anak yang ingin atau punya cita-cita melanjutkan karir kita di bidang hukum, menjadi praktisi hukum mungkin, seperti pengacara atau jaksa atau bahkan seperti Pak Liwar ini yaitu hakim. Kita bisa mendapatkan banyak masukan yang penting di sini. Sebelum saya persilakan Bapak Liwar untuk memulai pemaparan materinya, saya akan membacakan CV dari Bapak Liwar. Untuk nama Bapak Ngguli Liwar Mbaniawang, Sarjana Hukum, Magister Hukum, memulai karir menjadi calon hakim pada Pengadilan Negeri ND tahun 2005. Sempat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Keva Menanu 2008, kemudian sempat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Kota Soe tahun 2012, lalu sempat menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015, kemudian menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kupang sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Apakah benar Bapak atau ada yang kurang? Sekian CV dari Bapak Liwar, mungkin langsung saja ke pemaparan materi. Bapak Liwar, waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, salam, selamat siang. Kayaknya sudah jam 12:30 ya, itu jam-jam perut sudah mulai berbunyi sedikit. Atau masih mau lanjut? 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 Begitu dulu, semangat sedikit ya. Baik, saya mohon izin Ibu Nuni, saya mau bagi hadiah, saya sudah siapkan dari rumah, dan amplop. Bukan amplop kosong ini ya, ada isinya. Ada dua amplop, tapi yang sebelum saya bawa materi satu amplop, setelah saya bawa materi satu amplop. Ya, pertanyaannya gampang sekali karena ini berkaitan dengan anak. Pertanyaannya gampang sekali. Siapa yang cepat angkat tangan, dia langsung dapat. Ya, dia langsung menjawab dan benar dapat hadiah. Bapak Gembala tidak boleh ya, hanya khusus untuk anak. Pertanyaannya gampang, langsung angkat tangan dan jawab.
tanggal berapa Hari Anak Nasional Indonesia? Tidak ada. Ada ibu pembicara mungkin yang tahu. Iya, tidak boleh ya. Jangan angkat HP ya. Jangan angkat HP. Iya. Hari Anak Nasional Indonesia. Wah, berarti aman saya punya hadiah ini kalau begini ya. Iya. Saya ingin menjelaskan kenapa penting Hari Anak bagi adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng, supaya kita menyadari bahwa saya masih anak. Karena sebagai anak kita punya hak yang diberikan oleh negara luar biasa. Ya? Jadi Hari Anak Nasional itu tanggal berapa? Tanggal 23 Juli. 23 Juli, ya, disimpan di dalam, ditaruh dalam otak, simpan di saku ya. Jadi tanggal 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Ya, ya, tepuk tangan untuk Hari Anak Nasional. Ya, sekarang kita miris ya, miris sekali kami terutama di aparat penegak hukum, baik kami di pengadilan khususnya secara hukum pidana maupun hukum perdata, kita untuk NTT kita prihatin masyarakat tidak begitu terlalu peduli, tokoh-tokoh agama tidak terlalu peduli, pemerintah apalagi. Saat ini berdasarkan informasi terakhir bahwa 47% penghuni lapas di NTT kurang lebih 3.000-an orang, 47% adalah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Itu besar sekali. Kemudian 60% bulu badan merinding kalau saya ngomong ini, berarti sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, tindak pidana gugatan perceraian yang masuk di PN Kupang itu 67% dari semua gugatan perdata. Saudara, kita adik-adik bisa bayangkan bagaimana teman-teman kita yang lahir dari orang tua yang bercerai. Ya. Bagaimana kesiapan mental mereka, bagaimana kesiapan ekonomi mereka, bagaimana pergaulan sosial mereka. Saya beberapa kali mengadili perkara-perkara, ada orang tua perkosa anaknya sendiri dari kelas umur 9 tahun, kelas 3 SD. Itu selama saya di sini sudah 3 orang tua yang saat ini 1 belum putus, yang 2 sudah putus, dan itu kita kasih maksimal 15 tahun. Ya. Kemudian ada lagi prostitusi melalui online. Semua sudah punya HP di sini? Ada yang punya HP? Semua ya. Saya berharap ya adik-adik di sini tidak mendownload aplikasi micet. Berdasarkan penelitian Komisi Perlindungan Anak Nasional tahun 2021, 41% prostitusi online melalui aplikasi micet. 17% melalui WA, 17% melalui Facebook. Itu data-data yang memang kita membuka akses bagi anak-anak untuk bebas untuk mengakses aplikasi yang ada, tapi dampaknya sangat buruk. Ya. Jadi saya berharap adik-adik, saya punya anak-anak pangkat anak ini ya, anak-anak untuk tidak mendownload aplikasi yang memang tidak aman bagi diri kita. Ya mungkin kita download aplikasi untuk untuk senang-senang, untuk berteman dengan orang lain, tetapi hati mereka tidak sama dengan hati kita. Hati kita mungkin bersih di dalam, ketika kita disodorkan dengan sesuatu yang mengenakan jiwa kita, padahal kita sebenarnya tidak tahu itu barang, tapi karena enak di jiwa dan enak di mata, itu akan membuat kita terjerumus di dalam. Jadi hati-hati dengan apa yang di aplikasi-aplikasi ini ya. Terus mengenai anak, saya lompat-lompat tadi karena ibu dari kepolisian, Pak Ibu Kanit, itu sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan anak, sistem peradilan dan sebagainya. Mengenai anak-anak ini berbeda-beda, undang-undang banyak sekali yang mendefinisikan anak. Kalau di dalam undang-undang HAM, undang-undang nomor berapa ya? Undang-undang nomor 39
tahun 99 tentang HAM itu, anak itu umur 18 tahun dan yang belum menikah. Undang-Undang HAM. Itu sama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 tentang sistem peradilan anak yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 itu sama dengan Undang-Undang HAM, yaitu 18 ya, di bawah 18 tahun dan belum menikah. Tapi kalau Undang-Undang 23 2002 sampai dengan perubahan 17 2016 itu anak itu adalah umur 18 tahun. Ya. Umur 18 tahun, dia menikah atau tidak dia tetap anak. Gitu ya, itu bedanya di situ. Kemudian di dalam pasal 330 KUH Perdata itu beda lagi dengan undang-undang perkawinan ya. Undang-undang pasal 330 Perdata itu 21 tahun. 21 tahun baru disebut 21 tahun ke bawah itu masih digolongkan anak, ke atas baru disebut dewasa. Tapi di Mahkamah Agung sudah keluarkan perma, itu berlaku umum ya, berlaku untuk siapa saja, bahwa penerapan umur anak itu sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Ya, jadi kalau Undang-Undang Perlindungan Anak pasal nomor 23 2002, maka yang digunakan adalah umur 18 tahun ke bawah. Nah, itu. Jadi itu anak. Kemudian bagaimana kalau misalnya si A dia 1 minggu dia melakukan tindak pidana, 1 minggu yang lalu dia baru umur 18, dia masih berumur di bawah 18. Tapi 1 minggu kemudian dia sudah umur lewat dari 18. Nah, ini diatur di dalam diatur di dalam undang-undang sistem peradilan anak. Itu tetap berlaku Undang-Undang Perlindungan Anak sampai dia umur 21 tahun. Ya, jadi begitu ya, tentang perlindungan. Kemudian istimewanya bahwa anak-anak ini, adik-adik semuanya yang berumur belum 18 tahun, negara punya beban, punya tanggung jawab memberikan hak yang luar biasa. Dalam sistem peradilan anak, ya, adik-adik itu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kenapa konsepsi mengenai anak di dalam undang-undang itu begitu memberikan perlindungan kepada anak? Karena apa? Karena negara berpendapat bahwa anak adalah masa depan bangsa. Anak adalah cita-cita bangsa, penerus cita-cita bangsa. Anak adalah wujud bangsa kita ke depan. Kalau hari ini kita tidak memberikan perlindungan kepada anak, mau jadi apa bangsa kita 10-15 tahun, bahkan 100 tahun kemudian. Ya, jadi oleh karena itu negara sangat melindungi anak-anak. Contoh dalam proses penerapan hukum, proses peradilan, mulai dari penyidikan sampai dengan mengadili. Yang pertama adalah proses penyidikan. Di proses penyidikan itu seragam tidak boleh dipakai pada saat memeriksa anak. Seragam, dia harus pakai pakaian biasa. Baik, kemudian jaksa juga sama, maupun hakim ketika mengadili perkara tidak boleh pakai toga. Kenapa? Supaya adik-adik ketika masuk di pengadilan itu merasa nyaman, tidak menghadapi seorang yang mengerikan, gitu ya. Oh, kalau misalnya ibu polisi, ibu Brigita tadi menggunakan pakaian seragam, kemudian pakai pistol di sini, bagaimana? Waduh, rasa takut itu ada, makanya itu dilarang. Begitu juga hakim tidak boleh. Kemudian ruangan pemeriksaan di polisi, jaksa maupun hakim itu harus ruangan khusus. Tidak boleh ruangan yang menyeramkan. Nah, makanya kalau di pengadilan itu ada ruang sidang anak, di situ digambar dengan unta, gambar binatang, boneka-boneka, kemudian ruangan yang ramah anak. Jadi itu kemudian penahanan. Penahanan juga berbeda dengan orang dewasa. Ya. Kalau di kepolisian, di penyidik, penahanan itu untuk orang dewasa adalah 20-40. Ya. Kalau di kejaksaan juga sama, di pengadilan adalah 30-60. Tapi kalau untuk anak itu beda. Kalau di penyidik kepolisian itu penahanan pertama hanya 7 hari. Bukan 20 hari. Diperpanjang menjadi 8 hari. Jadi 15 hari total.
Kemudian di penuntut umum lebih kecil lagi, di kejaksaan, di Bapak Jaksa, kebetulan tidak ada Ibu Jaksa ya. Kalau di Jaksa itu justru lebih kecil lagi, Pak, lebih cepat penahanan. Penahanan pertama 5 hari, penahanan kedua 5 hari diperpanjang jadi 10 hari. Kemudian pengadilan itu penahanan pertama hanya 15 hari, perpanjang 30 hari. Kemudian pengadilan tinggi juga sama, 10 hari, perpanjang 15 hari. Kemudian di Mahkamah Agung itu lebih tinggi, itu biasanya 20 sampai penahanan pertama 15 hari, perpanjangan 20 hari, jadi 35 hari total. Itu ada perlakuan khusus yang diberikan kepada anak-anak. Ya. Kemudian ketika hakim mengadili anak-anak, tidak boleh menggunakan kata lu, kau, tidak boleh. Atau misalnya ada korban pelecehan anak atau korban perkosaan gitu, atau korban pelecehan lah. Tidak boleh bilang begini. Minta maaf ya, ini supaya supaya menjadi pelajaran juga nanti disampaikan kepada teman-teman. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang mendukung bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bisa dinikmati. Ya, jadi tidak boleh mengeluarkan kata-kata seperti itu. Pernah satu ketika dari LBH Apik itu protes karena di Pengadilan Negeri Kupang itu justru yang ganas di persidangan itu adalah ibu-ibu. Justru karena PN Kupang itu memang hakim ibu-ibunya banyak sekali. Nah, mereka protes, tapi ini off the record, yang kasih tahu teman-teman hakim ibu-ibu ya. Nanti. Justru mereka yang keras mengeluarkan statement-statement yang membuat mereka sebenarnya tidak pas untuk diberikan kepada mereka. Itu untuk ibu-ibu. Jadi mereka protes, kenapa kalau terdakwanya anak, korbannya anak, itu justru ditekan, justru tidak dibangkitkan, diberi motivasi supaya dia jangan tinggal di dalam situasi dia bermasalah. Ya saya bilang nanti kalau berikutnya jangan undang saya untuk ikut di Apik, undang ibu-ibu, undang hakim ibu-ibu, gitu ya, supaya bisa menjelaskan. Karena kalau saya yang jelaskan nanti saya tidak bisa menjelaskan kenapa mereka begitu. Ya itu negara luar biasa memberikan perlindungan bagi adik-adik. Kemudian mengenai diversi, jadi kalau undang-undang perlindungan anak, angka itu penting, 12, 14, 18. Ya. 12, 14, 18. Itu angka penting di dalam undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia. Angka 12 kenapa? Hanya anak-anak yang berumur 12 tahun yang bisa diproses hukum. Ya. Angka 14 kenapa penting? Karena angka 14 itu anak-anak di bawah angka umur 14 tahun tidak boleh dilakukan penahanan. Ya, tidak boleh dilakukan penahanan dan tidak boleh dijatuhkan pidana penjara. Ya, tidak boleh dijatuhkan pidana penjara kalau anak-anak itu di bawah 14 tahun. Mereka hanya boleh dikenakan tindakan. Itu namanya tindakan. Ya, jadi itu penting 12, 14, dan 18. Kemudian jenis-jenis pidana ya, tolong dibuka yang terakhir Kak. Ya ini dia. Ya ada itu pidana pokok bagi anak terdiri pertama adalah pidana peringatan. Ya, jadi kalau misalnya gini, si A melakukan tindak pidana dan dia adalah dia melakukan tindak pidana yang tidak terlalu berat atau tidak pembuktiannya juga ringan, itu tidak hanya diberi peringatan misalnya 2 tahun. Ya, kalau kau lakukan ini lagi, kalau kau lakukan lagi maka pidanamu berat. Maka kau akan dikasih masuk di penjara. Dikasih peringatan. Ya, pidana pokok. Kemudian yang kedua adalah masih di atas Kak, masih yang tadi. Ya, pidana pokok, peringatan. Yang B lebih betul yang tadi, lanjut. Ya, pidana dengan syarat ya, pidana bersyarat ya. Pidana bersyarat itu ya kalau hakim menjatuhkan putusan, misalnya saya menjatuhkan putusan pidana kepada si A 2 tahun.
Tapi pidana itu tidak usah dijalani. Ya, tidak usah dijalani dengan masa percobaan misalnya 1 tahun. Berarti selama 1 tahun itu tidak boleh melakukan tindak pidana yang lain, tindak pidana yang lain. Kalau melakukan tindak pidana yang lain dan diputus oleh hakim, maka dua-duanya harus dijalani. Pidana sebelumnya dan pidana yang baru. Yang tadi 2 tahun dan lama pidana yang baru. Itu pidana bersyarat ya. Kemudian yang berikut adalah pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga penjara. Kemudian pidana tambahan itu perampasan hak tertentu, pencabutan SIM dan lain sebagainya. Yaitu ya jenis-jenis pidana. Kemudian diversi. Diversi itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dari Kanit bahwa ancaman pidana harus di bawah 7 tahun. Kemudian bukan residivis, bukan pengulangan, bukan pelakunya bukan ya, pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Jadi itu bisa di diversi. Diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan atau non litigasi. Ya, jadi nanti yang terlibat di dalam tadi sudah dijelaskan saksi, korban, pelaku, pendamping kemasyarakatan, kemudian peksos, kemudian advokat, dan orang-orang atau tokoh masyarakat lain yang dipandang perlu untuk dihadirkan sebagai memberikan pendapat. Nah, di dalam diversi itu nanti, baik penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan, di hakim, jadi ketika ada sepakat untuk berdamai, ya, ketika sepakat untuk berdamai, maka berita acara diversi, kemudian kesepakatan untuk berdamai harus dikirim ke pengadilan. Harus dikirim kepada Pak Ketua Pengadilan untuk Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan perdamaian diversi. Ya, nah, nanti itu yang dieksekusi atau setelah keluar dari penetapan dari pengadilan, nanti penyidik maupun penuntut umum itu mengeluarkan yang disebut dengan kalau penyidik SP3. Ya, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Kalau di Bapak Ibu Jaksa, nanti keluar namanya surat keterangan penghentian penuntutan. Jadi itu diversi prosesnya tetap adalah penetapan Ketua Pengadilan terakhir. Kemudian lagi ya, hak-hak yang khusus untuk anak-anak ini di persidangan itu, di dalam proses persidangan, dia ketika menunggu persidangan, baik saksi maupun korban maupun terdakwa, dia di tempat ruang tunggu khusus. Tidak digabung dengan orang-orang dewasa. Dia di tempat ruang tunggu khusus, mereka nanti ketika dipanggil untuk sidang, mereka harus datang. Kemudian hakim yang memeriksa perkara anak itu, pertama hakim tunggal. Harus diutamakan hakim tunggal. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak justru nanti mengganggu psikologis anak. Nah, khusus untuk perkara-perkara anak yang hakim tunggal itu adalah perkara-perkara yang pembuktiannya sederhana, ya, yang tidak terlalu berat. Kalau pembuktiannya berat, misalnya pembunuhan berencana atau terorisme, itu memang tetap harus majelis hakimnya. Jadi majelis itu bisa 3 orang, bisa 5 orang, bisa 7 orang. Kemudian yang berikut adalah mengenai hak anak. Di dalam menjatuhkan putusan, ya, di dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa mendengar, tanpa memperhatikan hasil penelitian dari pendamping kemasyarakatan. Itu wajib, ya. Jadi nanti itu wajib karena hasil penelitian itulah real mengenai kondisi psikologis, kondisi ekonomi, kondisi sosial dari anak itu. Sehingga ketika menjatuhkan putusan, adalah putusan-putusan yang betul hasilnya adalah pembinaan yang tepat untuk anak itu, sehingga dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Karena kita waktu saya masih di SOE, kita jatuhkan putusan untuk ditempatkan di lembaga panti sosial. Kebetulan waktu itu Ibu Leni masih di sana, kalau saya tidak salah ingat waktu itu Bu ya, itu ditempatkan di situ. Namun dalam melakukan penempatan seperti itu kita harus koordinasi dengan kejaksaan. Nanti kejaksaan yang menghubungi lembaga sosial
mereka bersedia tidak menerima anak. Nah, kalau mereka bersedia kita jatuh muat dalam putusan. Saya kira begitu saja. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa ini amplop belum ada yang ya. Jadi saya kira nanti itu saja, nanti akan berkembang di dalam pertanyaan. Kemudian saya akan kasih pertanyaan ya. Kasih pertanyaan yang sederhana saja. Ya, kasih pertanyaan yang sederhana. Yang tadi saya sudah sampaikan. Siapa yang angkat tangan duluan dia yang benar. Jawab dan benar ya. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di Indonesia nomor berapa? Ya. Jangan lihat catatan. Oh, ada lihat HP ya? Bukan. Ya, nomor berapa? Nomor? Itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada? Tahu? Oh, jangan sampai masuk telinga kiri tembus telinga kanan selesai kita nih. Tidak ya? Tidak ada yang tahu. Yang tadi saya ada dicantumkan Kanita yang slide pertama. Terus itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Berarti memang hanya Tuhan belum mau memberkati adik-adik yang bisa jawab ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Liwar. Teman-teman, mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk semua pemateri hari ini. Kiranya apa yang sudah diberikan oleh pemateri hari ini tidak sia-sia bagi kita, tidak masuk seperti yang Pak Liwar tadi omong, tidak masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, tapi itu menjadi pengetahuan baru buat kita semua supaya supaya kita bisa memberantas sama-sama kejahatan, kekerasan terhadap anak. Untuk sekarang saya buka sesi pertanyaan, mungkin sekitar 15 menit, setelah kita bisa lanjut ke acara lain. Oke, saya bacakan ada pertanyaan dari Zoom dari Jackson Bay. Bagaimana peranan aparat penegakan hukum mengenai anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja atau dijual sebagai alat pemuas nafsu sehingga menyebabkan anak-anak ini mengalami gangguan mental atau dapat juga meninggal dunia? Apakah dapat dikenakan hukuman mati kepada pelaku? Mungkin dari Pak Liwar atau Ibu Gita. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Saudara Jackson. Bagaimana peranan aparat penegak hukum mengenai anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja atau dijual sebagai alat pemuas nafsu sehingga menyebabkan anak-anak ini mengalami gangguan mental atau dapat juga meninggal dunia. Apakah dapat dikenakan hukum mati kepada pelaku? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, saya coba menjawab. Jadi setiap perbuatan tindak pidana itu ada konsekuensi dan ada diatur dalam undang-undang. Contohnya di dalam pasal 81. Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, itu persetubuhan anak di bawah umur. Menimbulkan korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia. Ancaman yang dikenakan kepada pelaku adalah pelaku bisa dikenakan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi seperti itu. Jadi setiap tindak pidana di dalam undang-undang itu sudah diatur tentang
berapa banyak ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, mungkin masih ada lagi yang dari onsite ini? Teman-teman ada pertanyaan untuk Pak Liwar sama Ibu Gita? Untuk yang ikut dari Zoom, adakah yang raise hand? Saya lihat di sini ada Ibu Lady Amtiran. Mungkin boleh memberikan pertanyaannya. Oke, shalom. Saya Sebentar Ibu, Merdeka, saya belum punya anak. masih ada Bisa. kesalahan teknis sebentar. Oke, Ibu Lady, silakan. Oke, suara saya cukup jelas. Jelas, Ibu. Oke, yuk shalom semua. Terima kasih, ini acara yang sungguh luar biasa, tapi saya sayangkan banget peminatnya kurang banyak ya. Apalagi ibu-ibu muda kayaknya kurang ada di sini. Ini kayaknya next-nya harus ada kayak gini dan kayaknya harus disosialisasi lebih banyak sehingga lebih banyak orang tua yang mengerti tentang perlindungan hukum buat anak-anak mereka. Oke, saya belum punya anak, tapi saya salah satu pemerhati anak di tempat saya bekerja. Dan saya punya satu kasus, ada teman saya yang memang kebetulan dia single parent dan anaknya masih kecil, masih mungkin sekarang dia kelas 5 SD lah. Dan dalam permainan, dalam pergaulan si anaknya mengalami pelecehan seksual. Dan begitu dia sharing sama saya bilang, itu lapor aja ke perlindungan anak terdekat yang kamu tahu, cari tahu dan lapor ke situ. Cuman dalam kenyataannya dia ketika berbicara sama anaknya itu pertama dia mengalami kayak dia mengurung diri, dia merasa malu sama teman-temannya, bahkan dia nggak mau ikut sholat minggu dan pokoknya dia beda lah dari biasanya anak yang ceria menjadi anak yang tidak ceria, dan akhirnya ibu itu memilih untuk diam, dia mengkeep masalah ini. Dan ini yang terjadi mungkin banyak juga di Kota Kupang yang sampai hari ini belum banyak orang tua yang mengerti hal ini. Sebenarnya ini bukan rasa malu anak, tapi ini masalah kejahatan ya. Ini sudah apa saya ini sudah masalah kejahatan. Nah, bagaimana peran gereja, peran perlindungan anak mensosialisasi ini ke orang tua atau ke orang-orang yang mengambil keputusan untuk menikah, supaya mereka mengerti bahwa hal seperti ini tidak bisa didiamkan karena ini akan berkelanjutan. Mungkin akan ada korban-korban lainnya. Mungkin dari saya itu aja, bagaimana sikap dari pemerintah dan KPA untuk kasus seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lady. Mungkin dari Pak Liwar atau Ibu Gita, silakan. Iya, terima kasih Bu untuk supportnya bagi anak-anak khususnya di NTT dan lebih khusus lagi di Kota Kupang. Memang terkait dengan antusiasme untuk melakukan sosialisasi, melakukan upaya-upaya supaya tidak lagi terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak. Sementara di satu sisi data yang ada sangat tinggi peristiwa pidana terhadap anak di NTT khususnya. Itu kembali kepada tokoh, atau baik tokoh agama, tokoh gereja, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat. Kita
punya hati tidak untuk anak-anak. Sebab kalau kita bicara tentang program dari pemerintah, terutama pemerintah daerah baik provinsi dan kota, kita hampir tidak ada program-program yang gebiar program pemerintah yang bisa kita dengar sampai hari ini, yang memang betul-betul bisa bermanfaat bagi penanggulangan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak. Dan kita harus maklumi bahwa memang pola pikir daripada pelaksanaan tugas pekerjaan dari lembaga pemerintah adalah selalu bergantung kepada dana yang ada. Ya. Kalau tidak ada dana, maka kegiatan itu akan menjadi sepi dan tidak ada yang melakukan apa-apa. Tapi itu wajar, apalagi dalam posisi pandemi saat ini. Namun yang penting bahwa kita bersyukur bahwa masih ada orang-orang yang mau berdiri bagi anak-anak Nusa Tenggara Timur, seperti kita yang ada di ruangan ini hari ini, yang ada yang mendengar seminar pada hari ini. Kita adalah orang-orang yang peduli dengan anak-anak, akan nasib anak-anak kita ke depannya. Dan adik-adik yang ada di ruangan ini, dan juga adik-adik yang ada di luar sana, atau yang mendengarkan di luar, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan, menjadi corong, menjadi pembawa misi bagi anak-anak yang lain untuk untuk memahami, mengerti bahwa betapa negara sangat melindungi anak. Tetapi mereka banyak yang tidak tahu bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi anak. Kita percaya, kita berdoa, kita bekerja bahwa akan ke depannya makin banyak orang, makin banyak lembaga LSM, lembaga NGO maupun GO yang yang peduli terhadap ada program-program yang lebih peduli terhadap perlindungan anak. Saya kira itu saja, Bu. Terima kasih. Baik. Untuk Ibu Lady yang tadi, apakah sudah menjawab semua? Oke, terima kasih, sungguh luar biasa. Terima kasih. Mungkin dari saya sedikit ya, tambahan sedikit. Mungkin peran gereja di sini lebih lagi memfokuskan diri untuk pelayanan anak, karena lewat pelayanan anak juga banyak, karena saya juga salah satu pelayan anak di tempat saya, banyak kejadian-kejadian juga yang terjadi, kejadian bukan sekedar fisik ya, tapi verbal juga terjadi pada anak. Dan mungkin sekarang pihak gereja harus bekerja lebih keras lagi untuk bagaimana kita memulihkan gambar diri dari generasi kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lady untuk masukannya. Saya mau bertanya sedikit kepada Ibu Pendeta Wilma, apakah materi dari narasumber 3 dan 4 ini sudah cukup menjawab pertanyaan yang sebelumnya, Ibu? Oh ya, terima kasih Pak Hakim, sangat jelas, dan juga buat Ibu Gita dari Polres, bagaimana prosedur hukumnya. Kita berdoa supaya gereja berani berdiri untuk kebenaran. Nah, kadang-kadang kasusnya itu kan bukan anggota gereja kami, itu gereja, apalagi kita ada seperti di sini kan, jangan sampai ada prasangka, oh Ibu Wilma mau urus masalah ini, jangan-jangan mau pengaruh umatnya. Itu menjadi satu masalah untuk buat kita tertekan batin, tetapi kita harus berani mengambil sikap untuk menyelamatkan generasi. Saya punya hati peduli dengan generasi, apalagi anak-anak pengungsi, sehingga saya terima kasih sekali untuk LBH dan Bidang Pemuda yang mengadakan acara ini. Kerjasama kita kira, saya dorong untuk kita terus melakukan ini walaupun sedikit yang respon, bukan berarti kita harus diam. Saya dorong kita semua untuk terus untuk membangun NTT, karena anak-anak ini masa depan NTT, masa depan bangsa. Terima kasih untuk acara ini, saya support dan ingin kita buat dalam skala yang lebih besar lagi. Kiranya Tuhan memberkati semua narasumber, Ibu Nuni dan LBH dan pengurus youth GBI, pemuda GBI yang
mengadakan acara ini. Sudah jelas, Dek. Tuhan memberkati. Salam. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ketua LBH mau memberikan kesempatan. Ya, terima kasih Bu Wilma. Support yang luar biasa. Kemarin di Rakernas dari seluruh pengurus, baik pengurus dari seluruh ketua bidang di seluruh nasional untuk setiap BPD, khususnya waktu bidang hukum dan advokasi, kami dari pusat, dari BPH menginginkan adanya LBH cabang-cabang di setiap kabupaten. Nah, di Perwil, mungkin kemungkinan besar, mungkin ini satu solusi di Atambua jika diadakan LBH Betel cabang Atambua, mungkin bukan LBH tapi pos misalnya, pos bantuan hukum, pos Bankum, LBH pos Bankum di Atambua yang dinaungi oleh LBH Betel Pusat Jakarta, kemudian juga cabang di NTT ini, itu menjadi solusi bukan gereja yang maju, tapi pos Bankumnya yang maju untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak. Itu mungkin menjadi sebuah solusi Ibu, sehingga kita juga akan buat nantinya pendidikan paralegal lagi, sehingga di Atambua kalau nggak salah itu paralegalnya lebih dari 10 orang ya. Waktu itu tuh siap, itu sudah pos Bankum. Jadi tinggal nanti diformalkan saja menjadi satu yang berbadan hukum pos Bankum gitu ya Bu. Jadi maju, nggak usah GBI-nya yang maju, tidak disalah paham, tapi niat kita untuk menolong sesama kita, menolong anak-anak generasi kita ini terjawab. Itu saja, terima kasih Bu Wilma. Oh ya Bu Lady, ini memang sasarannya karena seminar perlindungan anak, nyasarnya, fokusnya, undangannya juga sebenarnya kepada anak-anak yang onsite. Yang online boleh. Kita berharap gembala-gembala, ada banyak gembala-gembala yang ikut, terima kasih, supaya gembala-gembala juga mendapatkan informasi ini, sekaligus kita mensosialisasikan bahwa GBI punya LBH Betel Indonesia cabang NTT. Tuhan berkati, shalom. Terima kasih. Untuk yang di onsite, ada yang punya pertanyaan? Karena hadiah di sini masih banyak loh. Oh, sebentar. Ya, saya tidak mau bawa pulang ini amplop ya. Saya baik, pertanyaan gampang saja dijawab, tidak sulit-sulit seperti tadi. Yang angkat tangan duluan silakan jawab. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Ya. Yang adik yang Bapak Gembala di luar ya, tidak masuk di dalam. Ya, adik siapa namanya? Ya. Bendelina Rihi. Ya, siapa nama Presiden Republik Indonesia? Bapak Haji Joko Widodo. Bapak Haji Joko Widodo. Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Benar ya? Oke, adik. Ya, yang amplop kedua, ya amplop kedua semua boleh, termasuk Bapak Ibu semua boleh angkat tangan ya. Ya. Baik, siapa nama? Siapa yang berwenang mengadili perkara di pengadilan? Siapa yang jawab, Hakim? Oh ya. Ya, siapa yang jawab Hakim tadi? Ya? Oh iya, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jedi. Kita beri aplaus lagi untuk para narasumber yang bersedia untuk membagikan. Kiranya kali ini, seminar kali ini bermakna besar bagi kita semua, anak-anak, remaja maupun orang tua yang ada, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua.
Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih Kak Jedi. Oke, masih semangat? Masih loyo semua. Ini sudah makan siang, jadi tanpa perpanjang waktu saya akan langsung memimpin kita dalam doa. Tapi minta maaf bukan saya akan minta Bapak Nyoman untuk memimpin kita dalam doa makan. Bapak, tanpa perpanjang waktu, Bapak. Ya, baik, kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk acara ini boleh berlangsung dengan baik, Tuhan. Dan sampai di sini Engkau menyertai kami. Kami akan makan siang bersama. Dan kami percaya Engkau sudah menguduskan makanan yang sudah disiapkan. Memberkati semua yang menyiapkan bagi kami. Dan mereka yang bergumul untuk makanan siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sembah. Amin. Terima kasih Bapak Nyoman. Baik, terima kasih yang sudah ada di Zoom. Acara sudah selesai dan terima kasih buat partisipasinya. Sampai bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. God bless you all. Yang di rumah silakan makan. Selamat menikmati makanan siang yang disediakan oleh rumah tangga masing-masing. Terima kasih atas makan siangnya. Keluar semua.